Oke, sebentar. Ya. Ya. Oke, Haji, niki terkait dengan kegiatan hari ini, Iya. Pesamuan Madya niki, kira-kira apa sih sebenarnya, isu-isu nanti yang akan dibahas, kira-kira poin-poin yang penting yang dibahas, terus harapan dengan adanya pertemuan nanti, apa sih nanti untuk umat terus? Iya, oke. Om Swastiastu. Dalam persamuan Madya pertama ya yang kita laksanakan hari ini, PPH di Banten dan seluruh stakeholders ya, seluruh pariwisata kabupaten kota Banjar hadir lembaga di bawah pariwisata haji. Pertama, tentu kita ingin melakukan penguatan di dalam strada bakti kita kepada Yang Mulia Kuasa dalam kaitan dengan pelaksanaan ritual di masing-masing parayangan yang ada di Banten ya. Bagaimana misalnya berkaitan dengan SOP yang berhubungan dengan pelaksanaan hari raya Nyepi, Melasti, itu juga akan kita lakukan penguatan. Yang kedua adalah berkaitan dengan misalnya bagaimana melaksanakan upacara Ngaben bersama. Ini juga dari Prade ya, memberikan materi kaitan dengan SOP pelaksanaan Ngaben di wilayah ini yang akan dipersiapkan juga melalui Yayasan Dharma Ananta Jaya milik dari Arisan. Yang ketiga adalah kita ingin menyepakati SOP berkaitan dengan pelaksanaan Sudi Widani bagi umat Hindu yang ada di umat atau umat non Hindu yang nanti akan ke Sudi Widani. Nah ini kita akan berikan konseling, ya kan, pelaksanaannya seperti apa. Memang sudah berjalan dengan baik, sudah tinggal kesepakatan antar Banjar, antar Parisade ya di dalam melakukan pembinaannya. Karena penting kita berikan konselingnya untuk mereka yang akan memasuki keyakinan baru ya, dengan Pancasradanya dengan keyakinan Hindunya. Jadi kita akan buat kesepakatan seperti itu. Kemudian pembinaan generasi muda ini juga sangat penting. Karena kemarin kita sudah juga laksanakan entrepreneurship dan leadership ya pada generasi muda, kemudian juga dalam kaitan dengan digitalisasi ya, ini juga umat di Tangerang ya sudah juga melaksanakan ya, sehingga pembinaan generasi muda menjadi sangat penting. Demikian juga kepada ibu-ibu wanita, itu juga menjadi concern ya, dalam langkah kita di Provinsi Banten ini, masuk misalnya pembinaan Stradi Bantennya, pembinaan kepada para pinanide ya, ini juga sudah pernah kita laksanakan juga di Gunung Salak yang bersama-sama dengan Provinsi DKI dan Jawa Barat ya, kebetulan Parisade Banten yang menjadi leadernya itu Jawa di Gunung Salak. Jadi penguatan Strada Bakti ini yang terus kita lakukan. Selain juga berkaitan dengan eksternal, bagaimana peran Parisade dengan umatnya yang ada di Banten dalam menyongsong pilkada. Nah ini juga kita harapkan berperan ya, karena kemarin juga kita berperan di dalam pilpres dan pileg yang sudah terlaksana dengan baik, dan juga sekarang di pilkada provinsi, kabupaten, kota sesuai tema yang dibuat adalah kita umat ini turut menyukseskan pelaksanaan pilkada ini sehingga berlangsung dengan aman, dengan nyaman, dengan damai ya, dan terpilih pemimpin yang memang dikehendaki oleh rakyat umat yang ada di provinsi Banten. Demikian. Kalau tadi harapan dengan adanya diskusi ini apa sih nanti untuk umat sendiri sih? Apa sih layoutnya nanti seperti apa? Tentu harapan kita adalah umat ini kan mesti kita layani, Ya. di mana Parisade ini adalah memberikan pelayanan
tadi yang saya sebut misalnya pelayanan di dalam Sudi Widani, pelayanan di dalam paiwahan, karena kita memiliki badan pencatatan perkawinan Hindu. Nah ini sudah berjalan ya, artinya ketika ada paiwahan itu ada badannya, ada lembaganya yang menangani di bawah Parisade, jadi memberi pelayanan itu. Masuk juga sekarang ini misalnya contoh ada pembangunan pura ya, di renovasi pura dan masjid di Ciledug, lanjutan pembangunan pura di Parahyangan Agung Buana Raksa di Sodong, di Garaksa ya, dan juga di dalam pengadaan lahan parkir Pura Mertesari Rempua. Ini peran kita Parisade dalam bagaimana organize umat ya, untuk berdana dunia dengan menyelenggarakan turnamen golf bekerja sama dengan SBGC, jadi Semeton Bali Golf Club. Jadi akan dilaksanakan tanggal 1 Desember nanti. Ya. Artinya ini adalah bagian dari bagaimana berdana dunia untuk pembangunan pura. Jadi ada pembangunan fisiknya, ada juga di dalam berkaitan pengembangan non fisik ya, yang kaitan tadi saya sampaikan pembinaan ritualnya, pembinaan umatannya kita lakukan ya, di mana kita Parisade juga menyelenggarakan One Night in Denpasar. Kita menggali dana punyanya di situ, sehingga kita punya anggaran dari One Night in Denpasar dengan tim kesenian dari pemerintah Kota Denpasar pada saat itu, sehingga kita memiliki sandu dana untuk pembinaan itu, termasuk juga dana kemarin itu kita pergunakan dibagi dengan Pura Parahyangan Buana Raksa di Sodong dan juga dengan WHDI Pusat, Wanita Hindu Dharma Pusat. Kita kerjasama ini dari 3 pihak. Jadi Songgaru sudah berjalan. Nah, ini artinya ada dana, ada pembinaan yang kita lakukan sehingga match ya untuk bisa berjalannya pembinaan dan juga simokramenya. Nah, ini penting terus dilaksanakan. Berarti ini yang persamuan yang pertama gitu ya, di Ya. masa periode 2022-2027 ini ya. Ya, betul. Ini yang pertama dalam masa kepengurusan yang kedua kami. Oke. Karena masa kepengurusan yang lalu juga kita laksanakan 2 kali juga ya. 2 kali juga persamaan Madia. Karena Astogare tahun ini kita mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Banten untuk bisa melaksanakan persamaan Madia. Jadi Astogare dalam arti ada dana yang bisa kita gunakan dan juga kita bisa kumpul semua krama dengan para tokoh, dengan para seminggi. Ya kira bagian dari simokramo juga ya, tidak hanya kita melakukan persamaan, tapi juga simokramo seluruh Banten hadir kan. Ini jarang-jarang bisa ngumpul seperti ini ya kan. Ini luar biasa. Selain tentu kalau kita ngumpul ya saat Puja Wali gitu ya, itu baru ngumpul ya. Jadi yang kira Songgaru bisa simokramo pada saat itu. Oke, semua Ji. Oke, semua acara berjalan lancar. oke, sampai Songgaru. Terima kasih. Sudah cukup ya.